اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari Anas bin Malik, kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam burdun najraniyun ghalidhul hasyiyah. Anas bin Malik berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi, dan saat itu aku lihat baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memakai sorban buatan Najran. Dan sorban itu bagian ujung-ujungnya sangat kasar. Fa'adrakahu a'rabiyyun fajazabahu jazbatan syadidah. Tiba-tiba muncul orang Badui. Badui itu kemudian mendekati Nabi dan menarik sorban Nabi dengan sangat keras, sangat kasar. Hampir baginda kemudian terjatuh. Hatta nazartu ila safhati atikin Nabi qad atharrat bihi hasyatur ridai min syiddati jazbatihi. Aku kemudian melihat pundak Nabi, pundak yang mengarah ke leher. Rupanya pundak Nabi terluka cukup dalam akibat sorban yang ditarik oleh orang Badui ini dengan sangat kasar. Tsumma qala, Badui kemudian berkata, murli min malillahi allazi 'indak. Muhammad, berikan dong harta yang kau miliki kepadaku, termasuk sorban yang kau pakai ini. Jadi orang Badui ini bukan hanya perbuatannya yang kasar, tapi ucapannya pun sangat kasar kepada nabinya. Di sini dia melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, jazaban Nabi, menarik sorban Nabi dengan sangat keras, sangat kasar. Yang kedua, wa'abasa fi wajhin Nabi, mukanya menyebalkan, tidak ada senyumnya di depan baginda Nabi. Dan yang ketiga, wa aghlazallahul qaul, dia berkata kasar kepada nabinya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu sangat wajar bila kemudian baginda tidak memberikan sorban yang beliau pakai kepada orang yang telah melakukan 3 kesalahan tersebut. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi. Faltafata ilaihi, Nabi menoleh ke arah Badui tersebut. Fadhuhika, Nabi kemudian menyapa dan tersenyum di depan Badui tersebut. Tsumma amara lahu bi'ata, dan memerintahkan Anas bin Malik agar memberikan sorban itu kepada orang Badui tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain dari Usamah bin Zaid,
Usamah bin Zaid pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang di daerah Hurakah, satu wilayah di Jazirah Arab. Perang sudah selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi keesokan harinya, di pagi yang sangat buta menjelang subuh, menyelinap seorang musuh ke perkemahan kaum muslimin. Orang ini kemudian ditangkap oleh Usamah bin Zaid. Dan kita tahu Usamah bin Zaid adalah salah satu jenderal yang diangkat oleh Nabi ketika usianya belum genap 20 tahun. Jadi sangat disiplin, anti kompromi, sangat tegas. Ketika pasukan ini atau musuh ini tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid kemudian mengeluarkan pedangnya dan menusuk orang tersebut. Sebelum ditusuk, rupanya seorang musuh ini mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh Usamah tetap ditusuk, sehingga orang ini kemudian meninggal. Berita ini kemudian sampai ke telinga baginda. Apa respon beliau? Beliau marah besar, wajahnya merah hingga terlihat urat di dahinya, begitu jelas melintang. Lalu beliau panggil Usamah. Beliau bertanya, "Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, apakah benar engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu dijawab, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan." Wahai baginda, orang ini hanya cari aman, dia hanya cari perlindungan. Nabi kemudian bertanya lagi, "Ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kuulangi lagi sekali lagi pertanyaanku, apakah benar kau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu dijawab kembali, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan." Orang ini hanya pura-pura masuk Islam. Lalu apa kata Nabi? "Afala syaqqaqta an qalbihi hatta ta'lama min ajli dzalika qalaha amla?" Usamah, kenapa engkau tidak belah saja hatinya sehingga engkau mengetahui dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah karena takut senjata atau karena memang hatinya telah beriman? Lalu apa kata Usamah? "Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum." Demi Allah, Rasul mengulang-ulang pertanyaan dan pernyataan yang sama sampai aku berandai, seandainya aku belum masuk Islam, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, kana ma'a ashabihi fis safar. Jadi suatu hari baginda Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabatnya. Para sahabat hari itu kemudian sedang kelaparan. Lalu berkata salah satu di antaranya, qala ahaduhum alayya dzabhu syat. Ya Rasulullah, wahai kawan-kawan, kita sedang kelaparan, maka biarkan aku menyembelih kambing. Rupanya niat baik sahabat ini menjadi magnet kebaikan bagi sahabat yang lain. Sahabat yang kedua kemudian berkata, wa qala tsani alayya salkhuha. Kalau begitu aku yang akan menguliti kambingnya. Wa qala tsalits alayya tabkhuha. Dan sahabat yang ketiga kemudian berkata, kalau begitu aku yang akan memasak kambingnya. Lalu apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Alayya jam'ul khatab. Kalau begitu aku yang akan
mencari kayu bakarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu 3 pekerjaan yang akan dikerjakan oleh sahabat: menyembelih, menguliti, memasak. Dibandingkan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan Nabi, tentu lebih berat apa yang akan dikerjakan Nabi. Kalau menyembelih, menguliti, memasak, kambingnya ada, tapi mencari kayu bakar di tengah padang pasir, mencari kayu bakar di tengah terik sinar matahari, maka para sahabat kemudian bermusyawarah. Mereka berkumpul lalu berbondong-bondong mendatangi tenda Nabi, lalu berkata, "Ya Rasulullah, nakfi kadzalik." Wahai baginda, demi Allah, jangan lakukan itu. Engkau tidak usah keluar tenda bersusah-susah mencari kayu bakar. Tetaplah engkau di dalam tenda, biar kami yang mencari kayu bakar. Anta ra'isul ummah, za'imul ummah, qaidul jahish. Engkau pemimpin kami, engkau jenderalnya kami, engkau presiden kami, engkau khalifah kami, engkau lebih dari semua itu. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakfi kadzalik, demi Allah, jangan keluar tenda, jangan mencari kayu bakar. Tapi apa kata Rasulullah? Kalian semua berkumpul masuk ke dalam tendaku hanya mau berkata ini, innakum takfunani, mencegahku mencari kayu bakar. Wahai sahabat, ingat perkataanku ini. Allah yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyizan ala aqrani. Demi Allah, Allah tidak senang melihat seorang hamba yang lain sedang bekerja sementara dia bersantai. Maka kalau aku tidak ikut bekerja, tidak ikut kerja bakti, tentu pahalaku tidak akan sebanyak pahala kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan agar kita punya hati yang lembut, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu kalau hari ini masih ada di antara kita yang sulit memaafkan kesalahan orang lain, suami sulit memaafkan kesalahan istrinya, demikian sebaliknya, bahkan tetangga dibenci, lawan tetap lawan, teman berubah statusnya menjadi lawan. Kalau itu ada dalam diri kita, sungguh kita bukan umat Muhammad. Umat Muhammad hatinya lembut, umat Muhammad hatinya bersih, umat Muhammad tidak pendendam, umat Muhammad suka memaafkan, umat Muhammad mau meminta maaf. Kalau itu ada dalam diri kita, maka insya Allah di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمصيبة والعذاب والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.